Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama dalam Hasanah Islam. Saya Hilbram Dunar yang insya Allah akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tausiah yang sangat bermanfaat, menenangkan hati, menambah kecerdasan, dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang lebih dekat pada kebaikan. Di mana nanti juga ada Kiai Khalil Nafis, tapi juga sudah hadir bersama saya ada Profesor Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai manusia kali ini. Manusia itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah puas. Memiliki ambisi, memiliki keinginan. Sebenarnya bagus ya Prof ya, punya keinginan untuk lebih baik. Tapi terkadang suka lupa diri, sehingga tidak memperhatikan sekitarnya. Bahkan menginginkan lebih, padahal ambisi itu kan katanya seperti air laut, Prof. Semakin diminum akan semakin haus kita, nggak akan pernah ada habisnya. Nah kalau kita bicara mengenai hal ini, tentunya kita ingin menjadi pribadi yang punya kedamaian di bumi, tapi insya Allah juga mendapatkan berkah di langit. Nah topik kita kali ini menarik, menyambung dari apa yang saya katakan tadi, kira-kira bagaimana nih menyeimbangkan antara dunia dan langit dalam kehidupan kita, Prof. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Para pemirsa yang dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat mubarakah ini. Manusia itu mempunyai 4 ciri. Ada orang yang sangat populer di bumi, tapi nggak ada yang kenal di langit. Dan juga ada sebaliknya, sama sekali nggak ada yang kenal di bumi, ya, nggak ada apa-apanya lah. Tapi ternyata selebriti langit. Ini yang kita akan bahas nanti. Dan ada juga, wah bukan main, selebriti di bumi
selebriti juga di langit. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan juga nggak ada yang kenal di bumi, tapi di langit pun juga nggak ada makhluk yang kenalnya. Nah sekarang kita ada di mana? Saya akan coba untuk memberikan penjelasan ya, bahwa tipikal di dalam Al-Quran, kualitas-kualitas manusia seperti ini ada ya kan. Ada 2 selebriti langit. Selebriti langit itu nggak dikenal di bumi, tapi selebriti di langit. Inilah yang disebut majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Majhulun fil ard tidak ada yang kenal di bumi, tapi masyhurun fis sama. Pokoknya terkenal di langit lah. Tapi juga ada ya, ma'lumun fil alamaini, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Terkadang ada orang sama sekali nggak ada yang kenal. Siapa itu? Kecuali hanya tetangganya yang paling dekat. Tapi ternyata manusia itu luar biasa. Dia menjadi gurunya para pakar. Dan ternyata dia adalah orang-orang selebriti langit lah istilahnya. Dicontohkan dalam surah Al-Kahfi, itu ada kisah di situ, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu 22 ayat yang menceritakan tentang manusia-manusia selebriti langit ini. Di situ dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir itu hanya seorang nelayan kumuh lah. Tetangganya nelayan, di situ nggak ada yang menghitung bahwa dia itu orang hebat. Nanti menjadi terkenal ketika seorang orang paling pintar di negeri itu, di Mesir itu, yang namanya Nabi Musa, ya kan, disuruh oleh Allah untuk mencari guru. Entah kenapa kok tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru. Ya. Datanglah bersama asistennya, cari gurunya itu mappingnya mungkin di sekitar mana, di sekitar pantai. Ada keajaiban di dalam ayat itu kan. Nah, setelah jalan mana ya tempat padepokannya guru saya ini yang saya akan tempati belajar. Nah, udah sampai kelelahan, udah ambil makanan kita makan siang di sini. Oh maaf, ada peristiwa aneh, Bapak. Itu kata asisten Nabi Musa. Apa peristiwa aneh itu? Ya, lauk ikan itu ya. Ikan tadi yang kita sudah masak itu kok berloncatan kembali ke laut. Ah, aneh itu. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Oh, itu di sekitar batu yang di sana. Ayo, tidak jadi makan, mundur lagi ke tempat itu. Di sini tadi ini ikan ini loncat. Wah, tempatnya di sinilah ini. Nah, di situ ada perkampungan kumuh di situ. Ya, Pak, saya mencari orang pintar di sini. Ya, di sini nggak ada orang pintar, Mas. Di sini orang nelayan kumuh semua nih. Ketemulah seorang Pak tua di situ. Wah, ini yang saya lihat wajahnya nih. Entah dalam mimpi atau bagaimana. Pak Kiai, Pak tua, boleh nggak saya belajar? Cuek, belajar. Apa nggak salah, kami ini kan adalah yang kumuh seperti ini. Orang-orang dekat situ juga kaget loh. Kok belajar sama orang? Kami puluhan tahun tetanggaan, nggak ada apa-apanya si tua ini kan. Iya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Pak, saya yakin engkau bisa mengajari saya. Saya nggak ada apa-apanya. Tanya di sini, masyarakat setempat ini tidak ada yang saya lakukan. Kecuali hanya nangkap ikan seperti ini. Tapi dia hidup sebatang kara di tempat itu kan. Akhirnya didesak terus. Nah, kalau memang ingin belajar, syaratnya satu, kamu jangan bertanya, ikut aja. Kalau memang ikut Nabi Musa. Sampai asistennya nggak ikut di situ. Nyebrang sungai, nyebrang gunung, kemana padepokannya Pak tua ini. Akhirnya sampai juga ke sebuah pantai atau pinggir pantai di situ. Perahu-perahu nelayan itu dibolongin satu persatu. Masya Allah. Pak tua, ini kan perahunya orang miskin, kenapa harus dilubangi? Ya, kamu melanggar. Oh maaf, saya tidak akan bertanya lagi ya. Sampai pada peristiwa berikutnya, ayo kita cari tumpangan. Nggak ada rumah-rumah yang menerima dia itu kan. Ayo, di situ ada rumah kumuh, kita pugar. Lalu rumah kumuh itu dipugar, setelah dipugar berhari-hari, senanglah Nabi Musa itu akan diajari oleh gurunya itu di padepokan yang baru itu. Begitu selesai, apa kata gurunya? Mari kita tinggalkan tempat ini. Masya Allah. Untuk apa kita menghabiskan waktu di sini, tapi begitu selesai kita pergi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi?
kamu ternyata nggak sabaran ya. Bertanya lagi. Yang ketiga kalinya tidak minta maaf. Iya, iya. Nah pada saat itu tersinggung gurunya mungkin juga. Nah, hadza firaqu baini wa bainakum. Inilah perpisahan antara kita. Sebelum kita berpisah, ya, saya akan jelaskan apa arti satu persatu. Tapi untuk menjelaskan ini, saya kira nanti kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Betul sekali, Prof. Iya. Kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik kisahnya dan tentunya memiliki arti yang sangat dalam yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada orang yang mampu merubah sejarah dunia dalam tempo 23 tahun. Kecuali Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi dia populer di bumi, tapi siapa yang tidak kenal Nabi? Semua tidak ada yang bisa menghadap Tuhan di padang mahsyar. Satu-satunya orang itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tadi Profesor Nasaruddin Umar sudah menjelaskan ada 4 tipe manusia. Terkenal di langit, terkenal di bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ada juga yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Terkenal di bumi, tidak terkenal di langit. Bahkan ada yang tidak terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Dalam menceritakan itu ada sebuah kisah yang luar biasa yang belum selesai tadi. Silahkan, Prof. Ya, baik para pemirsa, kita lanjutkan. Dialog yang penuh arti ini antara Khidir yang menggunakan epistemologi keilmuan spiritual dan Musa yang menggunakan epistemologi keilmuan rasional. Di sini berjumpa di sini. Inilah yang disebut dalam ayat itu 60 itu la abluga hatta ajma'a majma'al bahraini. Saya tidak akan pernah berhenti mencari sampai menemukan perjumpaan dua laut di situ kan. Perjumpaan dua laut itu sebetulnya bukan laut secara fisik ya. Menurut tafsir Ar-Razi, ya, yang dimaksudkan Majma' al-Bahrain itu perjumpaan epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuannya Nabi Musa itu adalah sangat rasional, sedangkan Khidir itu sangat spiritual. Nah kalau ini disentesakan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual ini, itu luar biasa. Nah mari kita lihat apa ending peristiwa ini. Disebutkan, ya. Sebelum kita berpisah, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa kemarin. Mengapa perahu itu kami lubangi? Karena keesokan harinya, raja yang zalim di negeri itu akan merayakan hari ulang tahunnya. Seluruh perahu-perahu yang layak pakai itu akan dirampas dan tidak akan dikembalikan. Perahu yang kita lubangi itu perahunya orang saleh, orang baik. Dengan menutupi sedikit itu sudah bisa layak pakai lagi. Dan kemarin tidak ikut dirampas. Kenapa? Karena cacat. Bolong, Nah, bocor. Yang pemilik perahu itu sekarang mencari kita untuk berterima kasih. Untung ada orang baik melubangi perahu kita. Tercengang Nabi Musa. Kenapa gubuk ini kita rehab dan lantas kita tinggalkan? Ya. Di dalam gubuk itu ada harta karun yang luar biasa nilainya. Sementara pemiliknya itu masih bayi. Orang tuanya baru saja meninggal. Insya Allah nanti 20-30 tahun akan datang. Orang itu, anak muda itu nanti akan sudah mampu menguasai harta karun ini. Baru bisa runtuh bangunan ini. Jadi apa kata Nabi Musa? Subhanallah, ternyata di atas langit masih ada langit. Dari situlah Nabi Musa mulai mendapatkan pencerahan. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan memandang enteng orang yang tidak kenal, yang tidak terkenal. Boleh jadi, ya tidak ada yang dikenal, tidak ada yang kenal di bumi, tapi itu adalah selebriti langit. Dia tahu rahasianya Allah di atas. Seperti yang dicontohkan Nabi Khidir tadi, atau Khidir. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan. Nah, apakah hanya Nabi Khidir seperti itu? Kita lihat di dalam beberapa riwayat dan hadis Nabi. Banyak tokoh-tokoh yang tidak terkenal. Orang yang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Itu juga ada riwayatnya kan. Itu nanti akan juga sangat masyhur di langit. Bilal misalnya. Kok sebelum Nabi masuk ke dalam surga, kok ada suara orang di dalam surga ya? Mirip-mirip suaranya Bilal. Nah, apa kata malaikat? Memang Bilal. Jadi muazin yang tetap itu bukan main itu. Masuk surga tanpa melalui pemeriksaan, itu ada hadis Nabi juga kan. Ya, 7 tahun orang menjadi muazin di sebuah masjid, itu akan masuk surga tanpa melalui pemeriksaan. Kerjaannya hanya memanggil orang salat kan. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain.
Nah, pelajaran apa yang bisa kita raih dari apa kita peroleh dari kisah-kisah seperti ini? Pertama, para pemirsa, jangan kita menghabiskan waktu untuk menjadi populer hanya di bumi, tapi tidak memperhitungkan tempat yang abadi kita nanti itu adalah di akhirat. Tempat kita nanti itu ke depan ada di langit. Ya, seandainya ada pengandaian, lebih baik kita nggak perlu populer di bumi, populerlah di langit. Yeah. Kenapa? Karena ini kehidupan sementara di dunia ini, kehidupan abadi itu nanti di akhirat. Tapi juga syukur-syukur kalau kita bisa populer di bumi, juga populer nanti di langit. Kan ada doa yang diajarkan Al-Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, populer di bumi kan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga populer di langit ya kan. Wa qina adzabannar, itu konsekuensinya kan. Jadi kalau ada orang baik di bumi pasti terkenal. Nah, orang ini insya Allah kalau tidak ria itu juga pasti akan terkenal juga di langit. Yeah. Nah, tentu ranking satunya adalah masyhur, populer di bumi, juga nanti populer di akhirat. Kayak Nabi kita Muhammad SAW, kan iri kan, aduh Nabi itu kok populer ya. Di bumi dia populer, kata Michael Hart, 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, the bestnya adalah Nabi Muhammad. Insya Allah. Kata Thomas Carlyle, hanya satu tokoh di antara 11 yang paling terkenal itu. Jadi 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang the bestnya itu tetap Nabi Muhammad. Dua-duanya orang non-muslim memberikan penilaian. Yeah. Berarti figur Nabi Muhammad itu adalah dia orang yang terbaik, berarti paling populer di bumi. Tidak ada orang yang mampu merubah sejarah dunia dalam tempo 23 tahun. Kecuali Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi dia populer di bumi, tapi siapa yang tidak kenal Nabi? Semua tidak ada yang bisa menghadap Tuhan di padang mahsyar. Satu-satunya orang itu hanya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW ini adalah orang populer di bumi, orang juga populer di langit. Mari kita mencontoh Rasulullah populer di bumi dan juga populer di langit. Enggak mungkin ada popularitas tanpa ada keikhlasan, ketulusan. Jangan kita berbuat sesuatu karena hanya ingin populer. Bahkan, ya saya ingin mengatakan bahwa tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan, jika nanti kelak akan panen di akhirat. Kenapa? Segala sesuatu yang ditanam di dalam bumi keterkenalan, hanya akan panen di bumi, tidak lagi panen di akhirat. Nah, artinya kita harus ikhlas dalam menjalani kehidupan. Kebajikan tidak perlu dipamerkan, tapi Allah yang Maha Tahu. Ya, saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Nasaruddin, mohon kiranya untuk kembali duduk, Prof. Terima kasih. Saya ingin bertanya satu hal saja, Prof. Ya. Mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ada satu hal yang menarik tadi yang tadi saya dengar. Profesor Nasaruddin mengatakan bahwa apabila kita ingin menjadi populer di langit, insya Allah, maka bisalah dengan menjadi populer di bumi. Kalau tidak ria, insya Allah populer di langit. Kalau tidak ria, ada kalimat itu. Ya. Mohon dijelaskan, Prof. Iya, orang ria itu kan pembawa ember bocor ke akhirat. Pembawa ember bocor ke akhirat. Iya. Oke. Pahala saya mana? Malaikat yang banyak jumlahnya, miliaran itu. Nih, maksudnya kamu bawa ember bocor. Maksudnya ketika Anda dipuji, lehernya naik, Anda sudah ambil pahalanya di dunia. Oh. Maka itu tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika nanti akan panen di akhirat. Iya. Karena segala amal kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan di dunia ini, ya nggak dapat apa-apa lagi di akhirat, alias ria. Iya. Baik. Boleh jadi kecil pahalanya di sini, nilainya di sini, tapi di situ besar. Boleh jadi miliaran, tapi di situ harganya kecil. Kenapa? Ada embel-embelnya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Masya Allah. Baik. Boleh kita masuk pada kesimpulannya, Prof. Jadi kesimpulan yang pertama, jika kita ingin menjadi selebriti langit, lakukanlah perbuatannya itu lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, bukan juga berarti sama sekali kita nggak boleh populer di bumi. Ya, jangan menjauhi dunia karena pintu untuk masuk ke dalam akhirat itu adalah dunia. Nggak ada akhirat yang baik tanpa dunia juga yang layak, gitu kan. Bagaimana kita bisa menutup aurat, bisa menunaikan ibadah haji, bisa menjadi muzaki kalau nggak ada uang kan. Jadi tuntutlah dunianya, tuntut juga akhiratnya. Jadi itulah i'mal li dunia karena kata yusyabada wa i'mal li akhirata karena kata mutu kata. Tuntutlah dunianya seolah-olah akan hidup abadi, cari juga akhiratnya seakan-akan besok akan mati. Itu ungkapannya Imam Syafi'i. Iya. Iya. Baik.
Terima kasih Prof kalau gitu. Dan juga tadi Prof sempat mengatakan bahwa jangan terburu-buru kita mengambil kesimpulan apabila melihat sebuah keadaan. Jangan remehkan juga orang yang tidak terkenal, karena siapa tahu dia justru membawa kita ke banyak kebaikan. Dan juga kalau ingin populer, populerlah dengan keikhlasan. Itu indah sekali. Prof Nasaruddin Umar, terima kasih waktunya untuk kita berbincang-bincang. Izinkan saya minum kopi dulu, boleh Prof? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan lupa bungkusnya jangan dibuang, karena bisa mendapatkan hadiah umroh gratis dan juga emas. Pastikan Anda tidak kemana-mana, karena Khasanah Islam akan segera kembali. Tetap bersama kami. Banyak berlaku di zaman ini, manusia jauh dari tuannya. Tiada terasa, tiada dirasa, ujian terus melanda manusia. Manusia menginginkan surga, tapi ia menuju neraka. Ia tahu setan musuh nyata, tapi ia jadikan kawan hidup. Sadarlah kawan, sebentar saja, tiada abadi di dunia, pasti berakhir. Kita di dunia, sebentar saja, tiada abadi di dunia, pasti berakhir. Jadi tingkatan iman yang paling tinggi, orang yang mengharap akhirat, yang dia lakukan tak pernah pamrih duniawi. Bahkan pekerjaan duniawi tak pernah untuk duniawi, adalah untuk ukhrawi. Disinilah kita bisa viral di langit, tapi tanpa lupa untuk kita berpijak di bumi ini. Menjadi terkenal di era serba digital, sepertinya impian setiap orang. Tak heran, banyak yang melalui jalan pintas agar sampai ke puncak popularitas. Namun apakah menjadi terkenal di dunia berbanding lurus dengan jaminan kita untuk ke surga? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Apa amalan yang dilakukan seorang Uwais hingga dapat dikenal oleh seluruh penduduk langit? Dan siapa dia sehingga begitu istimewa di mata Rasulullah? Lantas bagaimana kita bisa menjadi sepertinya yang tak terlena akan dunia? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah bersama dengan Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibram. Senang sekali kembali bisa bertemu Kiai. Kesempatan baik kali ini. Tapi jaga jarak. Tetap harus jaga jarak. Protokol kesehatan harus dijaga. Ini menarik, Kiai, karena tentunya kita semua ingin mendapatkan berkah di alam setelah, alam abadi nanti. Tapi ya mudah-mudahan tetap jadi bumi ini juga dapat berkah juga, dapat kebaikan juga. Nah, bagaimana caranya kita menyeimbangkan itu, Kiai? Kan hidup itu kan penuh dengan keseimbangan kan. Betul. Insya Allah di bumi didapat, insya Allah di akhirat juga kita bisa mendapatkan itu semua. Silahkan Kiai, tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, Mas Ibram tadi sudah memberikan penjelasan tentang orang yang viral di langit, tapi seharusnya juga viral di bumi. Selain kita juga punya
jangkauan ke langit, tapi juga kita bisa menginjak ke bumi. Tetapi kalau harus memilih antara keduanya, tentu adalah langit pilihan yang pertama. Dunia ini atau bumi ini adalah bagian dari pijakan aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia ini. Oleh karena itu kalau kita melukiskan Bapak Ibu sekalian tentang seorang sahabat yang itu tak pernah langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi diberikan anugerah doa yang mustajab dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenal dengan namanya Uwais Al-Qarni. Ia pemuda di kampung di Yaman, mempunyai ibu yang sudah lumpuh, tapi orangnya sangat mengabdi kepada ibunya. Bahkan ia rela untuk hanya di sekitar kampungnya dia bekerja untuk mengembala domba itu untuk mencukupi kehidupan di keluarganya itu. Tapi apa yang terjadi? Ingin membahagiakan ibunya. Ia rela ibunya yang minta sebelum ia menghadap kepada Allah agar bisa melaksanakan ibadah haji. Bisa datang ke Baitullah. Ia lakukan dengan cara menggendong dari Yaman sampai ke Mekah. Ia lakukan itu. Dan Uwais Al-Qarni yang punya penyakit belang itu akhirnya disembuhkan. Hanya ada ciri dalam tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia ada Uwais Al-Qarni sebagai wasiat Rasulullah SAW. Ia pernah juga pamitan kepada ibunya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sedang keluar untuk berperang. Dan di situ Rasulullah tidak bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Ia tidak menunggu karena apa? Karena sebelum berangkat sudah dipesankan oleh ibunya agar ia segera pulang. Maka meskipun tidak ketemu, ia segera pulang. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah setelah pulang dari perang itu dan menanyakan siapa yang bertanya dan bertamu, yaitu Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri tertentu itu. Rasulullah mengatakan orang itu adalah mustajab doanya. Dan hendaklah nanti Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni pada saat itu berangkat bersama dengan para pedagang biasa dari Yaman, pergang ke Syria, ke Syam pada saat itu. Dan dari Syam itu mampir di Madinah. Sayyidina Umar melaksanakan tentang wasiat Rasulullah agar menemui Uwais Al-Qarni dan minta doa, minta istighfar kepadanya. Agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari kabilah yang besar, orang-orang kaya, ia adalah orang miskin yang menjaga unta. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali datang untuk bertanya kepada Uwais Al-Qarni itu. Pemuda miskin kurus itu kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, Mas Muk, siapa namamu? Abdullah, hamba Allah. Tentu semua orang adalah hamba Allah, nggak ada yang tidak hamba Allah. Saudara, ternyata ia menyatakan ada Uwais Al-Qarni. Lalu dia minta untuk didoakan dan minta dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia tidak mau karena tidak dia ingin diketahuinya. Tetapi disampaikan bahwa ini wasiat Rasulullah SAW, ia berdoa. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab lalu kemudian minta doa dan menjanjikan untuk memberikan dari dana Baitul Mal diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Ia menolaknya. Kenapa? Khawatir diketahui oleh banyak orang bahwa dia adalah waliullah. Terbukti pada saat ia wafat, malaikat memandikannya, malaikat mengkuburinya, malaikat yang menerimanya. Viral di langit, tetapi tidak viral di bumi. Ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan hidup miskin, pilihan hidup dengan penuh kesengsaraan, tapi itulah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia menjadi orang yang mengabdi kepada ibunya, menjadi orang yang membahagiakan ibunya, dan itu perantara untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu bagi kita semua harusnya, bagi kita juga harus menyeimbangkan pilihan. Ada kalanya kita menjadi orang kaya, ya, tetapi bukan orang yang cinta harta. Ada orang miskin tapi cinta harta. Mungkin kita jadi orang kaya tapi kita tidak sombong. Ada orang miskin sombong. Jadi sombong itu bukan persoalan kaya dan miskin, bukan. Jadi sombong itu soal hati. Tetapi apa yang kita diberikan oleh Allah, husnudzon, bahwa itu yang terbaik. Untuk mencapai kebahagiaan hanya satu, bersyukur. Tidak mungkin kita ini bahagia tanpa bersyukur. Oleh karena itu bagi kita yang meneruskan bagaimana risalah Rasulullah SAW bisa disampaikan kepada semua alam raya ini, ingat apa yang diberikan oleh Allah husnudzon, itulah yang terbaik buat kita semua. Tapi kalau harus kita memilih, maka pilihlah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, kalau kita harus memilih, pilihlah akhirat itu. Tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dari urusan dunia. Artinya apa? Prioritas utama adalah akhirat.
Tapi jangan lupa kita menikmati di dunia ini yang halal, nikmati nikmat dari Allah, syukur yang kita terima. Yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian, sayang sekali. Kita bekerja akhirat aja untuk dunia. Bersedekah itu terorientasi akhirat, tapi minta dibalas oleh Allah jadi orang kaya. Minta agar apa? Tolak balak. Oke, bolehlah itu. Bagi iman orang yang minta imbalan. Tapi kalau orientasinya akhirat, saya memberikan sedekah ke Mas Ibram, itu bukan karena saya biar mendapat simpatinya, bukan. Masya Allah. Atau biar saya tertolak balaknya, bukan. Tapi itu apa? Itulah cara saya mendapat ridha dari Allah. Masya Allah. Jadi nggak pernah mengharap apa-apa dari orang lain. Yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Apalagi urusan akhirat. Sholat tak pernah riak karena orang, tapi karena Allah. Jadi tingkatan iman yang paling tinggi, orang yang mengharap akhirat, yang dia lakukan tak pernah pamrih duniawi. Bahkan pekerjaan duniawi tak pernah untuk duniawi, ada untuk ukhrawi. Kalau kita menerima tamu, gak pernah memandang bulu siapa tamunya. Pejabat dihormati, orang miskin sinis. Bukan, kita menerima tamu siapapun yang datang kepada kita. Karena apa? Karena Allah melalui Rasulnya untuk ikramud duyuf, menghormati tamu, siapapun tamunya. Jadi orientasinya bukan siapa yang dihadapi, tapi itulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita bisa viral di langit, tapi tanpa lupa untuk kita berpijak di bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat Kiai, tapi nanti kita teruskan lagi ya. Saya ingin membahas lebih dalam ketika tadi Kiai mengatakan viral di langit, salah satunya adalah dengan bersyukur. Nah, bersyukur itu akan membuat kita menjadi lebih tenang dan tidak ada kebahagiaan tanpa bersyukur. Tapi kan manusia itu punya nafsu yang kadang-kadang mau bersyukur tapi masih ingin lebih. Nah, ini bagaimana nih menghadapinya? Kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ma qaddamu wa asyarahum. Apa yang bisa kita persembahkan, apa jasa kita, apa legasi kehidupan kita. Disitulah kita akan tahu sebenarnya kita ini bermanfaat tidak dalam hidup ini. Kita punya kebaikan atau tidak. Kalau itu bisa lakukan, kita bisa bentengi diri, bisa viral di langit, dan bisa berpijak di bumi. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Khasanah Islam. Nah, bagaimana nih caranya Kiai untuk bisa menyeimbangi kita, membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik? Nah, kita memang untuk bahagia bersyukur dulu. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Oke. Jadi kunci kita bahagia itu adalah bersyukur. Kalau kita menunggu seperti halnya dapat rezeki baru bersyukur, itu nggak dapat rezeki. Bahkan dapat rezeki pun nggak membahagiakan karena kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak puas dengan apa yang kita terima, maka selamanya menjadi panas bagi kita. Nah, itulah yang disebut dengan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda kufur, maka siksa Allah itu pedih. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun pedih. Contohnya kita kuat beli motor. Tetangga teman beli mobil sakit. Betul. Itu pedih, nggak sampai di akhir udah pedih. Nggak pernah kita itu merasakan bahagia. Inna adzabi. Jadi siksa Allah bukan hanya di akhirat semata, di dunia pun dapat. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah membentengi diri. Imunitas iman kita, imunitas jiwa kita. Kalau sekarang kita masih pada masa pandemi COVID-19, yang paling utama adalah imunitas diri. Sehingga kita bisa menolak serangan penyakit. Kalau imun dirinya dalam kondisi angin nyaman, kondisi panas pun kuat. Tapi ketika tidak imun, dalam kondisi enak pun dia meriang. Dalam kondisi nyaman pun dia kepanasan, mungkin kedinginan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 105 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, bagi kalian jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Anda tidak akan pernah kena bahaya oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, orang yang bermaksiat. Tidak akan pernah. Idza tadaitum, kalau Anda mendapat hidayah. Jadi kita ini diperkuat diri dulu. Jangan biasakan kita menyalahkan orang lain. Jangan biasakan kita ini adalah mencari kambing hitam. Kita muhasabah bagi diri kita sendiri. Kalau kita kuat, gak akan pernah bisa dibenturkan dengan yang lain. Contoh, keluarga kita kuat.
keluarga kita harmonis. Difitnah begini tentang suaminya, difitnah begitu tentang istrinya, dia tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah goyah. Ah, bohong, nggak pernah dia terjadi karena saya tahu istri saya baik, suami saya adalah orang-orang benar. Tapi coba setiap hari memang berantem, setiap hari memang ada masalah. Disulut dikit, difitnah oleh orang, goyang di dalamnya. Ingat, kita semua akan kembali pada Allah. Dan kita hanya dapat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bicarakan. Ya, hanya ribut di medsos, ribut fitnah sini, ribut bikin Masya Allah gambar-gambar yang menghina orang. Tidak ada apa-apanya. Tunjukkan kita bisa berbuat, tunjukkan jasa kita. Ma qaddamu wa asyarahum. Apa yang bisa kita persembahkan, apa jasa kita, apa legasi kehidupan kita. Disitulah kita akan tahu sebenarnya kita ini bermanfaat tidak dalam hidup ini. Kita punya kebaikan atau tidak. Kalau itu bisa lakukan, kita bisa bentengi diri, bisa viral di langit, dan bisa berpijak di bumi. Akarnya kuat, rantingnya bisa kemana-mana. Masya Allah. Terima kasih kalau gitu Kiai Khalil. Boleh duduk dulu kita ngobrol-ngobrol sebentar Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada satu hal yang tadi saya perhatikan dan saya tertarik ketika Kiai menceritakan bagaimana kita harus apabila harus memilih, ya insya Allah kita dapat dua-duanya bumi dan akhirat, bumi dan langit. Tapi apabila harus memilih, utamakan yang di langit. Iya. Kalau kita boleh mundur sebentar, Kiai, langkah pertama kita agar bisa mengutamakan kecintaan kita pada akhirat, pada langit itu harus apa, Kiai? Syahadat. Insya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ikrar ini harus masuk ke dalam hati, bukan hanya di lisan saja. Iya, iya. Kalau itu sudah masuk bahwa yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, satu paket, maka kita akan mendahulukan kepada Allah. Jadi kalau apa yang dicintai oleh kita, itu pasti banyak disebutkan oleh kita. Iya. Sesuatu yang banyak disebutkan oleh kita, karena banyak dipikirkan oleh kita. Betul. Yang banyak dipikirkan kita, karena menjadi fokus kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah ikrar dan bisa cinta kepada Allah dengan seutuhnya, maka yang lain tidak akan menjadi orientasinya. Iya, baik. Terima kasih, Kiai. Boleh kita masuk pada kesimpulan? Ya, sebenarnya saya ingin sampaikan bagaimana cerita Uwais Al-Qarni itu adalah anak muda yang memilih kehidupannya sederhana, memilih bagaimana dia mendahulukan kepada cinta Allah daripada cinta yang lain, cinta kepada Rasul daripada cinta yang lain. Yang boleh dipetik juga bagi anak-anak sekarang, berbaktilah kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Karena kebahagiaan dan ridho ibunya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita hidup ini di dunia harus mengukir, harus punya legacy. Apa dari perjalanan hidup kita yang menjadi kebanggaan kita, baik nanti untuk menghadap Allah, ini loh persembahan baik saya di dunia, dan kita juga mampu meninggalkan pada generasi berikutnya. Ini loh peninggalan kita kepada generasi berikutnya yang pernah saya lakukan selama hidup saya. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita sempurnalah menjadi manusia ini untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk membangun peradaban, mempunyai legacy, saat yang bersamaan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu, Kiai. Amin. Terima Ya kasih rabbal kalau alamin. gitu tausiahnya, terima kasih bincang-bincangnya sangat bermanfaat untuk kita semua, Kiai. Tadi sudah dijelaskan apabila memang harus memilih, maka pilihan akhirat lah yang diutamakan agar kita bisa menjadi selebriti langit, virtual di langit tadi istilahnya, Kiai. Viral di langit. Oh ya, virtual lagi, viral di langit ya. Ditambah lagi salah satu caranya adalah dengan menghormati ibu kita, mengabdi pada ibu. Itu kita menjadi ada perantaranya. Ya. Akan kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita dapatkan. Dan juga dimulai dengan apa? Dengan kalimat syahadat, setelah itu bahagialah. Karena kalau kita bahagia, kita akan bersyukur. Maka kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kalau gitu, Kiai, untuk bincang-bincangnya. Boleh saya izin ngopi dulu, Kiai? Ya, silakan. Terima Kalau saya kasih. ngopi juga gitu ya. Nanti lanjut. Saya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan lupa, jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga emas. Baiklah pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini, insya Allah bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk Profesor Nasaruddin Umar yang tadi sudah membahas juga, memberikan ilmunya kepada kita. Juga Kiai Khalil Nafis, terima kasih. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti bintang, tak seperti indah bermain. Karena diriku telah mereka, ku apa adanya. Wajahku kan memang begini, sikapku jelas tak sempurna. Ku akui ku bukanlah mereka, ku apa adanya. Menjadi diriku dengan segala kekurangan, menjadi diriku atas kelebihanku. Terimalah aku seperti apa adanya. Aku hanya insan biasa, tak mungkin sempurna. Bangga atas apa yang punya. Setiap waktu berbagi anugerah hidup yang ku miliki. Metro TV